Halo semuanya, jumpa lagi di channel Mr. Trade-in. Dan kembali lagi kita akan masuk dalam IHSG Daily untuk hari Selasa tanggal 24 Oktober, teman-teman. Hari ini ya bisa dilihat market cukup merah, bahkan hari ini melemah ataupun koreksi sampai minus 1,56% ya. Dan juga ini jebol dari supportnya di 6.800. Jadi menandakan hari ini tekanan market cukup besar, teman-teman. Dimana kalau kalian lihat di sini dengan jumlah emiten yang melemah ataupun terkoreksi mencapai 552 emiten yang merah. Yang hijau hanya 173 emiten ya. Jadi memang hari ini bisa dibilang marketnya cukup babak belur ya, teman-teman. Hari ini pun banyak emiten-emiten yang breakdown dari supportnya. Jadi untuk kalian harus tetap waspada dan disiplin ya terhadap segala tradingan ataupun emiten yang kalian pegang nih. Karena kalau misalkan jebol, saran saya lebih baik bisa di cut loss dulu kalau misalkan memang main pendek. Tapi kalau misalkan main panjang, bisa kalian pantau untuk di support selanjutnya. Oke, hari ini secara sektoral bisa terlihat hari ini mayoritas juga semuanya cenderung merah ya, kecuali di sini dengan sektor teknologi yang dimana Goto hari ini mengalami rebound, teman-teman, sehingga membuat secara sektoralnya bisa hijau. Namun yang lain kalau kita lihat ya, infrastruktur ini mencapai 3%-an karena brandnya, emitennya hari ini brand juga membuat indeks cukup berat ya, karena brand ini melemah cukup lumayan sehingga secara indeks kembali ikut turun lebih jauh lagi, teman-teman. Jadi hari ini cukup merah bisa dibilang secara sektoral juga. Dan rupiah juga kalau kita pantau ini udah kembali hampir menyentuh ke angka 16.000 karena saat ini udah berada di 15.900-an, teman-teman, untuk rupiah kita ya. Jadi tetap waspada nih, rupiah kita nampaknya masih akan bisa menembus ke atas 16.000 rupiah. Nah, secara teknikal ya, kalau kita lihat hari ini secara candle breakdown, teman-teman, dari support ya di 6.800 di sini breakdown dari supportnya. Jadi menandakan ini IHSG kita memang masuk dalam fase koreksi ya selama beberapa minggu terakhir ini. Namun di sini saya lihat ada support untuk IHSG kita, teman-teman. Itu di kisaran 6.730-an sampai dengan mungkin 6.700-an ya. Ini merupakan next supportnya untuk IHSG kita. Dan kalau misalkan melihat candle seperti ini, maka untuk besok secara potensi menurut saya masih bisa kembali tertekan lagi ya. Tapi mungkin kalau besok feeling saya nih, besok akan sesi pertama akan merah dulu ya. Namun dan nanti sewaktu sesi kedua baru ada sedikit tarikan ke atas. Jadi yang menyebabkan secara candle mungkin ada jarum ke atas, namun secara posisinya bisa ditutup hijau, teman-teman, dengan posisi jadi seperti ada jarum ke bawah ya, bentuk hammer, yang menandakan besok itu mungkin bisa untuk pertanda reversal. Namun ini tetap perlu kalian perhatikan ya, kalau misalkan momentum cukup kuat secara koreksi, bisa jadi langsung melemah lagi nih, bahkan bisa menembus ke bawah 6.700 ya. Jadi itu perlu dipantau. So far kita ada support selanjutnya untuk IHSG itu di 6.700 sampai dengan 6.730-an. Tapi kalau feeling saya sih mungkin akan sedikit rebound ya untuk IHSG kita di sini. Mungkin akan menguji ke kisaran level 6.800, teman. Oke, jadi silakan dipantau dan tetap waspada untuk segala tradingan kalian karena kita tahu ini IHSG kita lagi cukup kurang bagus.
Dan secara emiten pun banyak yang mengalami jebol support, teman-teman. Oke, kemudian hari ini kita masuk dalam pembahasan emiten. Hari ini kita akan bahas satu berita ataupun emiten yang dari SIDO muncul. Ini SIDO muncul, SIDO ya teman-teman ya, dengan kodenya. Ini akan membagikan dividen interim kurang lebih sebesar 378 miliar. Dan di sini kita akan lihat langsung dengan keterbukaan informasinya dengan SIDO yang akan membagikan dividen tunai interim. Dengan total dividen yang akan dibagikan itu berjumlah 378 miliar rupiah. Ini diambil berdasarkan laba bersih mereka per semester 1, teman-teman ya. Jadi per 30 Juni itu mereka mendapatkan laba bersih sebesar 448 miliar rupiah kurang lebih, dan mereka bagikan sebagai dividen interim sebesar 378 miliar. Dan kalau misalkan dihitung berdasarkan dividen per sahamnya ataupun DPS, itu jadi senilai 12,6 rupiah per lembar saham, teman-teman. Dan kalau misalkan kita hitung ya berdasarkan harga yield-nya, jadi untuk yield-nya kurang lebih 12,6, dan kita ambil patokan untuk harga hari ini penutupan di harga 570. Maka kalau kita bagi dengan 570, maka kita akan mendapatkan untuk yield-nya kurang lebih di angka 2,2%, ya. Ya bisa dibilang lumayan untuk dividen interim nih dari SIDO. Jadi bisa kalian pantau untuk yang pegang nih untuk dividen dari SIDO ini yang akan mereka bagikan ya. Ini untuk tanggal cum date-nya di tanggal 31 Oktober, jadi di hari Selasa depan. Dan untuk tanggal pembayarannya di tanggal 20 November. Jadi untuk kalian yang pegang saham SIDO sampai dengan 31 Oktober, maka kalian akan mendapatkan dividen dari SIDO ini, teman-teman ya. Oke, silakan dipantau untuk SIDO untuk kalian yang pegang. Dan kita akan langsung bahas sedikit dari teknikal SIDO ya. SIDO hari ini terlihat cukup stagnan sebenarnya, hanya minus 0,87%. Di sini untuk SIDO mungkin kita lihat tren dulu ya. Secara tren, kalau saya bilang secara tren di sini masih dalam fase bearish. Untuk SIDO so far masih dalam fase koreksi nih. Untuk SIDO, namun kelihatannya support ini ada support yang cukup menahan ya untuk SIDO itu di 560-an. Karena kalau saya lihat di sini SIDO di harga 500 merupakan area yang cukup kuat. Jadi bisa jadi akan terjadi pantulan ya di area tersebut. Which is itu di support 500 yang merupakan juga sebagai support psikologis, teman-teman. Namun untuk support pendek ada support di 560 nih. Yang kemarin pun dites dan berhasil bertahan ya. Jadi ini saya rasa untuk SIDO selama masih berhasil bertahan di atas 560 masih ada potensi untuk minimal rebound pendek dulu. Apalagi kini mau bagi dividen, harusnya saya rasa dalam seminggu ke depan mungkin akan ada sedikit kenaikan, teman-teman ya. Dan untuk resist pertamanya yang terdekat itu di 580. Nextnya mungkin di kisaran 600, teman-teman. 600 sampai dengan 610 nih merupakan resist dari emiten SIDO ini. Jadi untuk kalian silakan dipantau. Kalau misalkan mau coba spekulasi, silakan dicoba. Namun ini ada support yang terakhir di 560. Dan kalau misalkan berhasil bertahan, saya rasa bisa untuk sedikit mengalami rebound. Namun secara overall, secara tren masih dalam koreksi, cenderung dalam konsolidasinya, teman-teman ya. Oke, kemudian selanjutnya kita akan masuk dalam update saham ya. Saya akan berikan
pantauan saham nih, walaupun marketnya cukup merah, namun kembali ya masih ada beberapa emiten yang saya lihat cukup menarik ataupun masih cukup kuat. Jadi saya akan berikan beberapa di antaranya. Yang pertama, ini emiten MCOL atau MCOL. Nah, MCOL ini saya lihat secara tren cukup menarik. Dia so far berhasil bertahan ya secara tren di atas garis yang hitam ini. Ini merupakan garis exponential moving average periode 13. Ini buat saya pribadi merupakan tren ya, garis tren secara jangka pendek. So far, ini MCOL berhasil bertahan di atas garis tersebut. Jadi saya rasa ada potensi untuk masih bisa kembali menguat lagi nih secara jangka pendek ya tentunya. Jadi untuk kalian silahkan dipantau untuk MCOL. Mungkin kalau ada yang mau coba spekulasi ya untuk MCOL, di sini saya lihat secara pendek mungkin ada support pendeknya itu di 5.400 ya di sini untuk support pendek dari MCOL teman-teman. Jadi yang mau coba spekulasi silakan di area tersebut untuk memanfaatkan momentum untuk lanjutan penguatan ya dari emiten ini. Oke. Namun sekali lagi ini untuk jangka pendek, jadi kalau misalkan dia jebol dari support tersebut, saya rasa bisa dibuang dulu ya untuk posisinya. Dan next yang kedua, ini dengan Unilever masih sama seperti yang kemarin. Unilever ini saya lihat cukup menarik dan cukup kuat secara momentum so far. Ini udah 4 hari setelah kemarin ada penguatan yang cukup signifikan di sini. Kemudian dia membentuk base support kurang lebih di supportnya ya. Ini saya cukup bertahan di atas support kurang lebih di 3.760-an. Ini ada support yang berhasil mempertahankan Unilever di atas harga tersebut. Jadi saya rasa secara momentum ini masih cukup menarik. Jadi silakan dipantau untuk Unilever karena ini resist terdekatnya itu di 3.900 dan kalau misalkan berhasil dijebol, saya rasa ada potensi Unilever bisa menuju ke area 4.000-an teman-teman ya. Jadi untuk Unilever silahkan dipantau. So far kalau misalkan masih bertahan di atas support di kurang lebih 3.760-an 3.760-an nih kurang lebih di area sini ya. Saya rasa ini ada potensi untuk Unilever masih bisa kembali menguat lagi. Dan ditambah ini untuk dolar ini cukup kembali menguat ya. Ini merupakan sebuah emiten ataupun ibaratnya consumer good yang ibaratnya defense dari penguatan dolar teman-teman ya. Oke, jadi silahkan dipantau untuk Unilever. So far ini cukup menarik, saya rasa secara momentum cukup kuat, jadi ada yang mempertahankan level di atas support tersebut. Oke, jadi itu aja untuk pembahasan kita hari ini untuk IHSG Daily ya untuk hari Selasa tanggal 24 Oktober di tahun 2023. Oke, seperti biasa thank you teman-teman untuk kesempatannya di video kali ini. Jangan lupa juga untuk lakukan kembali analisa ulang ya untuk setiap analisa yang saya berikan. Dan disclaimer on untuk segala pantauan ataupun rekomendasi yang saya berikan sepenuhnya ada di tangan kalian teman-teman untuk proses jual dan belinya ya. Dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen serta share kepada teman-teman kalian. Dan kita akan jumpa lagi di video update selanjutnya. Salam trade in.